Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman di rumah tuh kan biasanya pasti ada kamar mandi ya. Rata-rata kebanyakan pasti punya kamar mandi. Nah, pintu kamar mandi itu biasanya beda-beda teman-teman. Berbagai macam bentuk fisiknya ataupun bahannya. Oke, dari channel Tips Bangun Rumah kita mau bahas pintu kamar mandi apa yang kira-kira cocok untuk kebutuhan teman-teman di rumah teman-teman. Apa aja bentuk kamar mandi dan bahannya? Ayo kita bahas. Let's go! Oke, teman-teman, jenis-jenis pintu kamar mandi akan saya bahas untuk model dan bahannya. Oke, pertama pintu kamar mandinya adalah pintu berbahan dasar PVC. Pintu PVC ini mempunyai kelebihan dan kekurangan apa sih? Oke, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan pertama yaitu adalah tahan air dan sangat cocok untuk kamar mandi teman-teman. Kelebihan kedua, anti karat dan tidak akan berkarat meskipun sering kena air. Yaitu kenapa? Karena memang itu terbuat dari plastik. Yang ketiga, mudah dibersihkan dan ringan teman-teman bahannya. Keempat, harga relatif terjangkau. Kekurangannya yang pertama itu adalah bahannya tidak terlalu kuat ya, sehingga kadang-kadang lebih mudah rusak jika terkena benturan keras. Jadi memang itu jangan terlalu, ketika buka tutupnya jangan terlalu keras. Yang kedua, tampilan cenderung sederhana dan kurang estetik. Yang ketiga, kalau misalkan teman-teman beli yang harganya memang agak murah, di harga mungkin 300 atau 500 ribuan, itu jangka tahunan, itu engselnya bakal kendor karena engselnya juga biasanya dari bahan plastik juga. Itu sehingga ketika ditutup, buka tutup itu kadang-kadang agak mesti diangkat dulu baru dimasukkan. Jadi agak suka kalah ya, karena dia menahan beban pintu, sehingga untuk engselnya dan bahan daripada PVC-nya itu kadang-kadang ketika menahun dia akan meletot ataupun agak susah ditutupnya. Untuk kisaran harga itu mulai daripada harga sekitar 300 sampai 900 ribuan teman-teman. Oke, yang kedua adalah pintu aluminium teman-teman. Oke, apa aja sih kelebihan dan kekurangan daripada pintu aluminium ini? Oke, kelebihan pertama pintu aluminium yaitu adalah tahan air dan kelembapan sehingga tidak akan lapuk. Yang kedua, kelebihannya anti karat dan tahan lama. Yang ketiga, ringan dan tersedia dalam berbagai desain modern teman-teman. Nah, kekurangannya itu cenderung berisik ketika digunakan karena kan dari aluminium ya. Jadi kayak bunyi tutup ya kayak cempreng itu loh, tutup mobil tapi lebih cempreng lagi ya, lebih berisik lagi. Yang kedua, tahan estetik tidak sebaik bahan lain, terlihat monoton jika desain tidak divariasi. Nah, ini tergantung ya. Jadi pintu aluminium tuh ada dua macam teman-teman. Yang murah itu ada, yang mungkin harga 200-300 ribu ada, tapi itu aluminium yang kurang bagus ya, yang gampang dan itu masih bisa berkarat teman-teman karena lapisan anti karatnya juga tipis. Nah, yang bagus sih mungkin di harga antara 1,5 sampai 2,5 juta rupiah per satu daun pintunya, tergantung modelnya. Yang ketiga teman-teman, pintu kaca. Oke, pintu kaca apa aja sih kelebihan dan kekurangan daripada pintu kaca ini? Oke, yang pertama, pintu kaca kelebihannya yaitu menambah kesan luas dan elegan pada kamar mandi teman-teman. Yang kedua, tahan air dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, cocok untuk kamar mandi modern terutama jika menggunakan kaca temprat yang kuat. Tapi ada juga kekurangannya teman-teman. Yang pertama, rentan terhadap benturan keras. Jadi memang kalau kaca itu kan emang resiko ya, walaupun bahannya ada yang temperat ataupun yang cukup kuat, itu tetap harus berhati-hati ketika buka tutup pintu kamar mandi. Yang kedua, privasi terbatas jika tidak lengkapi dengan sun blasting atau motif buram. Jadi untuk ini memang untuk pintu kaca ini harganya custom ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tokonya nanti harus didatangi dulu, nanti dilihat daripada ketebalannya, dilihat daripada luasannya itu seperti apa yang mau kita buat. Selanjutnya, nomor 4 adalah pintu kayu laminasi. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan daripada pintu kayu laminasi? Yang pertama, memberikan kesan natural dan estetik. Yang kedua, dengan lapisan laminasi lebih tahan terhadap kelembapan daripada pintu kayu biasa. Ketiga, pilihan motif dan warna yang beragam. Kemudian kekurangannya, pertama, jika lapisan laminasi rusak, kayu di dalamnya bisa terpapar air dan lapuk. Yang kedua, biaya perawatan yang tinggi. Jadi kalau misalkan pintu kayu ini atau yang dilaminasi ini bisa juga diakali, teman-teman bisa beli di toko material terdekat ataupun di toko online ya, itu dikasih pelapis untuk kamar mandi teman-teman. Jadi dipasang di bagian bawah dari
dari setengah ke bawah ataupun kalau mau full juga bisa, itu bisa dipasang dan harganya juga sebenarnya nggak begitu mahal. Itu lembaran ya, biasanya nanti dipasang biar di bagian-bagian yang sering terkena daripada cipratan air itu bisa dipasang teman-teman. Untuk harganya range-nya mungkin dari sekitar 1,4 hingga 1,6 juta. Tapi kalau misalkan mau kayu biasa juga bisa nggak? Bisa pakai kayu multiplex ya, atau double teak wood, ataupun kayu jati juga bisa, tapi ataupun kayu-kayu kayak mahoni dan lain itu juga bisa, tapi memang kurang bagus teman-teman kalau untuk daripada pintu kamar mandi, dan harus dikasih pelapisnya. Yang kelima yaitu pintu UPVC, yaitu unplastic polyvinyl chloride. Nah, ini pintu yang termasuk yang cukup kuat teman-teman. Yaitu kenapa? Karena kelebihan pertama yaitu dia lebih tahan air dan kelembapan. Yang kedua, tidak mudah memuai atau menyusut akibat perubahan suhu. Yang ketiga, ringan namun kuat dan mudah perawatannya. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangan harganya lebih mahal daripada pintu yang PVC. Kalau ini namanya UPVC, lebih bagus lagi. Yang kedua, desain cenderung sederhana. Untuk range harganya yang di toko-toko material biasa atau toko bangunan biasa mungkin di sekitar 900 sampai 1,5 juta rupiah teman-teman. Oke, selanjutnya keenam adalah pintu fiberglass teman-teman. Pintu fiberglass seperti apa sih kelebihan dan kekurangannya? Oke, kelebihan pertama yaitu tahan air, tahan terhadap perubahan suhu dan kuat. Yang kedua, tampilan bisa menyerupai kayu dengan perawatan yang lebih mudah. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak meski sering kena air. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya relatif lebih mahal dibanding bahan lainnya. Kedua, sulit ditemukan dalam berbagai desain di pasaran. Oke, untuk harga itu bervariasi teman-teman, mulai dari 1 jutaan ke atas ya, 1,5, 1,6 hingga 2 jutaan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, dan mungkin ada beberapa pintu yang mungkin belum saya mention atau belum saya sebutkan, teman-teman bisa bantu sebutkan di kolom komentar di bawah. Seperti apa sih pintu kamar mandi yang teman-teman suka, dan mungkin modifikasinya seperti apa ditambahin biar tidak gampang rusak. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah ataupun teman-teman sedang bangun rumah atau mau renovasi rumah, boleh banget lihat landing page kita bahwa kita sekarang sudah punya panduan membangun rumah dari nol hingga selesai. Di situ ada QC-nya teman-teman, ada step by step mulai bangun rumah dari nol hingga selesai. Kemudian kita juga ada berbagai macam variasi inspirasi bangun rumah, dan kita juga ada rumus Excel yang kita buat eksklusif, kami buat sendiri dari tim channel Tips Bangun Rumah. Kalau misalkan teman-teman kebutuhan mau pasang keramik kamar mandi, mau pasang keramik rumah ya, atau granit rumah, itu panjang kali lebarnya berapa, itu harganya nanti langsung keluar. Mau pasang atap, mau bobok tembok, mau pasang bata, mau pasang bata ringan, ataupun mau pasang batako, itu kita sudah bikin perhitungan dengan detail. Teman-teman tinggal masukkan volumenya saja dan harga di pasaran itu berapa, nanti keluar sendiri untuk total biayanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download dulu versi gratis, kita ada versi lainnya, silahkan di download, bisa lihat kualitas kita seperti apa, bagus e-booknya. Dan insya Allah e-book ini sangat komplit dan komprehensif dan selalu kita update ke depannya, sehingga teman-teman jangan khawatir akan mendapatkan update-update terbaru ketika sudah beli, update-update terbaru yang bisa teman-teman akses ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih telah nonton channel Tips Bangun Rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan juga komentar teman-teman yang menurut teman-teman kita harus bahas apa lagi sih untuk bisa membantu teman-teman dalam mempunyai rumah impiannya. Terima kasih dari saya dengan Faris dari channel Tips Bangun Rumah. Dadah!